Nah, berhubung saya ini kena tunjuk ya, jadi untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11. Kalau saya 11. 11. Ada lagi? 12. Aku sih. Nuriat gimana udah? Udah, sama-sama. Sama-sama ya. Kerja. Oke. Siapa nih yang mau pernah melakukan aktivitas pembelajaran berbasis numerasi. Artinya dalam pembelajaran ini belajar itu untuk numerasi agar anak-anak itu tidak, biar anak itu di dalam pembelajarannya sangat menarik, menyenangkan dan Terima kasih Bu. Jadi Bu Linda luar biasa ya. Jadi sudah melakukan pembelajaran aktivitas ya, numerasi ya. Yang pertama. Yang paling panjang nih Bu Kurnia Sari. saya pernah melakukan aktivitas yang pertama yaitu pembelajaran berbasis numerasi karena saya ini mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, jadi kan selama ini kan anggapan kita numerasi hanya pada matematika, namun ternyata numerasi itu bisa diterapkan di semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran pendidikan PAI. Di situ saya mengaplikasikan atau berbasis numerasinya itu dengan memperkirakan jumlah atau waktu yang diperlukan dalam anak-anak itu membaca teks. Yang kedua, menggunakan data dan statistik. Jadi seperti kemarin itu materinya tentang beragaman, jadi tentang agama di Indonesia itu saya tampilkan bagian statistik berapa persen agama Islam, Kristen dan lain-lainnya. Dari situ anak-anak membaca itu dulu. Nah, itu kegiatan numerasinya saya terapkan di pembelajaran saya. Kemudian juga saya menggunakan data, dari data dan statistik, penggunaan infografis itu pernah saya pakai ketika menjelaskan tentang urutan nabi. Nabi itu kan urutannya dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir. Nah, itu penggunaan infografis. Kemudian dari infografis ataupun dari teks saya membuat pertanyaan tentang si teks itu yang mengandung numerasi seperti berapakah jumlah penganut
agama Islam di Indonesia dalam data tahun sekian gitu. Itu sudah saya terapkan di pelajaran PAI. Terima kasih Bu. Nah, ya. Kasih tepuk apa ya? Tepuk segi 4 untuk Bu Linda dan Bu Kurnia. Oh iya. Ada segi 4 Pak. Oke. Saya pernah membuat soal untuk ujian satuan pendidikan, soal matematika, bentuknya literasi, kemudian memang levelnya itu dari level 1 sampai level 3, dan untuk yang K13-nya, nah kemudian di kurikulum Merdeka itu untuk internal SD 21. Baru tahun ini itu soal untuk yang UAS sumatif ya, sumatif. Nah itu memang pertama sih memang agak bingung gitu ya, tapi ketika melihat contoh di buku itu ternyata penanaman di kurikulum Merdeka itu lebih ke konsep. Nah, konsep dasar mereka misalnya dalam pemahaman bangun ruang. Nah itu dari konstruksinya mereka harus paham gitu. Terkadang anak tahu bentuk kardus, tetapi dia tidak tahu asal bentuk kardus itu dari apa. Maksudnya kok bisa ke bentuk kardus gitu kan? Padahal dia ada konstruksinya yang jaring-jaringnya tadi. Gitu. Kemudian juga untuk peluang. Nah memang untuk di materi kurikulum Merdeka ini sangat berbeda dengan kurikulum 13 karena penanamannya pun lebih ke konsep. Artinya pada saat kita pembuatan soal kita tidak bisa lagi seperti hasil dari 2 dikali 3. Nah, itu tidak bisa seperti itu lagi. Tapi justru sumber dari 2 dikali 3 itu dari mana anak ini dapatnya. Itu. Terima kasih. Aljabar. Yang kedua pada domain geometri. Yang ketiga domain bilangan. Yang keempat kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Yang mana? Bilangan soal dulu. Oke, yang bilangan fase C. Oke. Iya, bilangan. Ya. Paket 1 atau paket 2? Paket 2. Ini ada apa ya? Kalau nggak ditulis saja yang judulnya sesuai folder aja, biar teman-teman tahu. Ya, sesuai folder aja. Ada kan foldernya, nama foldernya? Ini ada nama buka yang pakai baju yang buka tadi Enterprise. Nah, ini nama foldernya. Ini nama foldernya. Namanya, terima kasih Bu Ria sudah bertanya. Nama folder aja dan tidak ingat sama teman bukanya nanti. Untuk yang fase B, fase C. Kecil ya Bu ya, karena itu jadi kayak dia 2 set gitu. Ini ada berapa soal? Ada berapa soal? Sama plus sama identitas. Ada soal ya. Ya. Soal berapa? Soal 1, soal 2, soal 3 itu sampai berapa? Gak apa-apa dilihat lagi yang bilangan satunya, barangkali lebih kelihatan sekilas. Ada berapa soal keberapa? 14 berarti sama biodata kan itu ya, berarti 9 per 10.
Amin.